ke jalan yang benar, gitu aja sih. Lanjut, makasih. Iya, terima kasih. Jadi kalau yang mendengarkan itu pasti gregetan gitu loh Bang Andi. Gregetannya, kenapa sih ada orang, sebenarnya saya yakin orang Kristen nggak ada yang bodoh. Cuman kalau menghadapi hal tentang keagamaan, mereka ini alibi, berektorik. Ayo silakan kita diskusi Pak Beliau. Tadi motong-motong, ayo. Kisah Rasul pasal 3 nomor 21 sampai 23. Ini mau diyakini atau tidak yakini, kalau kalian berlandaskan Islamofobia, nggak usah dianggap nggak apa-apa. Tapi buktikan kepada kami, Nabi siapa yang dimaksud setelah Yesus terangkat ke langit? Nabi Paulus. Udah, Paulus Nabi. Hai. Nabi dari mana dia? Nabi untuk Yunani. Ayo. Mana nih? Kok terdiam? Ayo Pak, silakan. Ini hal yang secret sebenarnya gitu loh. Tapi kalau sudah dibuka mengarah ke publik, ya Masya Allah. Ini membuat kaku otak Kristen. Siapa Nabi yang setelah Yesus? Yesus Nabi itu. Ayo. Siapa Nabi setelah Yesus? Jawab. Ada nggak di bawah yang kejang-kejang? Naik kalian, ayo. Nanti waktunya gurunda kami enak tuh. Nabi Luga paman, Nabi Luga paman. Memang ini loh edukasinya teman-teman Kristen ya. Kan Yesus itu kita tahu semua di muka bumi ini dia hanya mengajar kurang lebih 3,5 tahun lah gitu ya. Tuh. Terus dia berkata begini, kalau nggak salah ya, Yohanes 14, 16, 17 itu berkata begini, masih banyak yang ingin ku sampaikan kepada kalian semua. Itu kepada muridnya loh, bukan kepada Anda. Tapi kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi. Aku akan minta kepada Bapa, akan datang seorang penolong yang lain. Artinya apa? Yesus itu mengajarkan belum semua disampaikan kepada muridnya. Sesudah dia, siapa lagi yang melanjutkan? Ciri-ciri Nabi yang melanjutkan adalah satu, ya, memuliakan dia, bukan mengutuk. Itu intinya, memuliakan dia, melanjutkan hukum yang nggak jelas diperjelas, terus ajaran-ajaran yang dipelesetkan itu diluruskan dan seterusnya begitu. Nah ini topiknya. Semoga kalian ini tersadarkan. Kenapa? Kalau hanya ada Nabi mengajar 3,5 tahun itu nggak cukup. Banyak sekali hukum-hukum yang belum diajarkan. Nah, kalau bisa ini yang ketawa punya ilmu atau tidak? Punya ilmu atau tidak? Mau diskusi atau tidak? Baik, ya kedua. Ya. Ya kacungnya semua aja kok sombong amat nih. Sekarang Yesus mengajar di muka bumi ini berapa tahun? 3,5 tahun. Oke, dia mengajar apa saja? Mengajar banyak. Yang kalian apa itu? Itu. Contohnya yang apa? Kalian tiru semua itu dia punya pengajaran. Contohnya satu dulu. Contohnya apa aja? Apa? Apa aja? Dia belajar bahwa ada nabi palsu yang datang. Ada nggak Yesus pernah mengajarkan itu? Dia bilang ada nabi palsu nanti. Dengarkan dulu pertanyaannya. Ada nggak Yesus pernah mengajarkan makan babi? Tidak pernah. Kenapa kalian makan babi? Kesenangan saya. Oke, baik. Mulai kena satu nih. Ada nggak kalian Yesus dia mengajarkan pergi gereja hari Minggu? Tidak. Kenapa kalian pergi gereja hari Minggu? Kesenangan saya. Jadi Kristen itu tampaknya senang-senang, betul? Iya, senang. Turun. Karena dia mati di hari Minggu. Hari pertama di minggu itu. Udah kau jawab. Jadi semua yang pernah diajarkan Yesus kau tidak lakukan, tapi semua yang dilarang oleh Yesus kau lakukan. Demi untuk apa? Senang-senang saja. Masihkah Anda ingin menjadi Kristen, mengaku pengikut Yesus? Ternyata Anda pembangkang Yesus.
Masih banyak yang lain itu yang kau bangkang dari ajaran Yesus. Lagian Yesus juga bukan untuk Anda kok. Yesus untuk kepala domba yang hilang dari Bani Israel. Anda itu pengikut siapa yang membuat istilah Kristen? Ya Paulus, begitu. Ya betul kata Yesus, waspada terhadap orang yang memakai namaku, menjual namaku atas nama aku padahal bukan aku. Waspada dan waspadalah. Kira-kira begitu kan itu. Kita sudah dapat poinnya tadi, yang menjawab senang-senangku, kesenanganku saja. Mantap. Betul. Makanya. Jadi memang umat-umat Kristen ini menganggap surganya ini adalah dunia. Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi manusia yang tanpa akal menganggap dunia ini adalah surganya. Ini teman-teman, imanillah, sudah terjawab dari orang Kristen yang gilo tadi itu. Datang-datang naik-naik ketawa-ketawa. Astagfirullahaladzim. Jadi buat saudara-saudaraku Kristen yang masih baik hati, tidak sombong dan tidak memerangi Islam, yang tidak membuat bingung orang-orang Kristen yang lain, ya, ini renungan buat kita semuanya. Saudara-saudara Kristen yang masih menganggap gereja itu tempat suci dan pendeta itu guru yang hikmat, apakah pernah membahas tentang di luar daripada pengajaran yang hanya baik-baik saja? Kami tidak menyalahkan kalian Kristen, itu karena pilihan. Tapi begitu Anda memilih agama Kristen dan kitabnya adalah Bible, letaknya diskusi sama kami. Kami tidak ada yang namanya tebeng aling-aling. Apa tebeng aling-aling? Kita berbicara apa yang tertulis. Kami tidak menginginkan kalian itu masuk Islam, tapi minimal pahamilah. Kalau dalam ajaran cuman alibi, ya, apa alibi? Sudah tahu kebenaran, tapi ya sudahlah, ini yang cocok buat saya. Itu alibi. Segala sesuatu kebenaran itu tahu, tetapi ya mau gimana lagi? Aku harus membantah daripada aku malu. Nah, gitu. Tapi kita sebagai manusia sosial, ya, bawa Al-Quran untuk kita semuanya. Nabi Muhammad untuk kita semuanya. Wa ma arsalnaka illa hafatan linnas basiran wa nadhiran. Makanya kami ada di tengah-tengah kalian semuanya, karena kalian yang disebutkan di dalam Al-Quran basiran wa nadhiran. Banyak mereka yang tidak mengetahui. Banyak kalian yang tidak mengetahui, bahkan menolak. Selamat kan malam, gitu. Saya potong host. Mau dipotong. Ya, silakan. Ya, kita kembali ke topik. Pertanyaannya, siapa nabi yang dimaksud setelah Yesus terangkat ke langit? Itu Bang, dari tadi Bang. Kita berbicaranya Bang. Ini silakan. Iman saya ya Pak ya. Kita nggak berbicara iman Bang. Kita nggak berbicara iman Bang. Kita berbicara diskusi lintas agama. Taruh Bang itu. Mau dia iman, siap. Mau dia, kita cek dulu dia mau iman, dia data. Silakan Bang, ditanggapi Bang. Kita cek dulu. Ya, silakan. Ya, silakan. Saya bercerita tentang iman saya tidak ada tujuan lain meluruskan apa yang saya imanin dan saudara-saudara yang saya imanin. Jadi Yesus Kristus itu setelah datang ke dunia, kelahirannya, dia Mesias, anak Allah yang hidup, disalibkan, mati, hari ketiga bangkit di antara orang mati. Bang, bukan itu yang ditanya, abangku. Enggak, sebentar dulu. Ini ada akhirnya. Bang, sebentar, habis ini Pak. Sebentar dulu. Sesudah, nggak usah ceritain itu, kita udah tahu. Sesudah Yesus pergi, siapa yang menggantikan dia? Gitu loh pertanyaannya. Silakan. Nggak usah dimundurin Bang, makan waktu gitu loh. Silakan Bang. Sesudah Yesus, siapa nabi melanjutkan pengajaran dia, gitu loh. Nggak usah dijelaskan lagi dia begini, dia begini. Nggak usah. Silakan. Para rasul yang melanjutkan. Diam dulu Bang, diam dulu. Sama Basilius dulu ya. Silakan Pak Basilius. Dibuka binknya Bang. Kenapa ya Kristen ya lain ditanya, lain dijawab, diperpanjang gitu loh. Kenapa diperpanjang? Cuma pertanyaan siapa nabi? Kalau mau pendek sebut nama aja udah. Nah, baru Anda jelaskan kerjaan nabi itu apa gitu loh.
Kan gitu pertanyaannya. Pertanyaan kan itu, siapakah nabi sesudah Yesus? Sebut nama, baru terangin, ngono lu. Nggak usah nerangin Yesus itu siapa. Kagak ditanya Yesus itu ngapain ke bumi gitu loh. Bukan itu. Kira-kira gitu kan itu? Betul? Apa betul? Betul. Betul. Ya, silakan. Jangan membawa dogmatis di sini. Jangan membawa dogmatis. Kami punya kronologi. Aduh, jangan bawa dogmatis, Pak. Jangan bawa dogmatis. Salah. Jangan bawa dogmatis. Kalau mau ranah akademis, jangan bawa dogmatis. Ya sejarah aja, jangan pakai dogma. Ya Kalian udah. kan bikin koma ini kan untuk sebagai dogma untuk serang kami. Itu aja. Secara skriptura, ya dengerin. Secara Siapa skriptura, Hah? secara skriptura di Kisah Rasul pasal 3 nomor 21 sampai 23, nabi siapa yang dimaksud oleh penulis di dalam Bible itu setelah Yesus terangkat? Silakan. Nabi siapa? Para Ya, rasul. silakan. Ya, Nabi rasul. kok pira rasul? Enggak, tidak Ini perlu yang apa nabi. lagi gini? Rasul. Kau tahu nabi dari mana? Yang dimaksud itu nabi siapa, Pak, yang dibangkitkan? Ya, Pak? nabi dan rasulnya sama Kembali, aja lah. saya ulang topiknya kembali. Yesus mengajar 3 tahun setengah. Sesudah dia, siapakah orang atau siapakah nabi melanjutkan pengajaran Yesus? Silakan. Nabi yang tidak melanjutkan pengajaran ini nabi palsu. Siapa Itu aja. nabi itu? Siapa Ya. nabi yang melanjutkan? Enggak tahu lah saya. Ah, nggak tahu, turun. Yang Nggak penting tahu kan? yang penting Kamu nggak tahu tapi ngoceh. Jadi jawabannya teman-teman, dia nggak tahu tapi ngoceh. Teman-teman, saya mau interaktif sama netizen maupun ada di YouTube. Orang yang tidak tahu jawaban mengakui dia tidak tahu tapi ngoceh. Orang ini adalah A, orang sehat, B, orang sakit. Jawab ya. Orang yang tidak tahu jawaban mengakui tidak tahu pertanyaan dan jawabannya, tapi ngerocos, orang ini adalah A, orang sehat, B, orang sakit. Jawab semuanya. Semua jawab dulu, interaktif. Netizen juga perlu dong interaktif. Kan itu boleh ya. Kok nggak ada yang jawab orang sehat ya? Semua orang jawab orang sakit ya? Berarti orang waras, Pak. Berarti orang waras kan. Orang waras, Bang. Dia mengaku Iya. tidak tahu. Dengerin dulu, Bang. Ditanya, dia bilang tidak tahu, tapi dia merocos. Itu orang waras apa orang gila, Bang? Oh, berarti dia berusaha untuk tahu. Dia tidak tahu menjawab, dia tidak tahu jawabannya tapi ngerocos. Ini orang waras apa orang gila? Orang gila, Bang. Campuran, Lanjut Bang, kan itu. antara waras. Lanjut, Bang. Lanjut. Iya, sudah buka mic nih, sudah buka mic. Silakan Bapak. Jangan menjadi pahlawan kesiangan dong. Si Ucil langsung Jangan lempar kan jadinya kan. Jangan jadi nggak apa-apa lah. Ayo, silakan. Nggak apa-apa. Nabi Dimarahin siapa terus si dong? Ucilnya. Nabi siapa Karena dong? kasihan Si dia. Lo bukan dimarahin, Pak, dipertegas, Pak, bahwa kita di publik itu jangan memalukan Pak. gitu. Makanya sekarang Mesias Anda yang itu- menggantikan, menurut Anda siapa? Iya, saya gantikan. Saya Menurut jawab Anda ya. itu siapa sekarang? Nabi Tidak Nabi yang ada dibangkitkan lagi. setelah Yesus itu siapa? Tidak ada lagi, Pak. Terakhir di Yesus Kristus. Dia Berarti adalah Nabi, itu Raja, tulisan dan ngawur. Imam. Berarti tulisan itu ngawur gitu ya. Kitab sucimu ngawur. Enggak juga. Berarti Kisah Rasul itu. Enggak Kalau dong. tidak juga seperti Enggak, apa mungkin definisinya yang lebih tepat? Hah? tidak ada Jadi, lagi karena definisi dia yang lebih sudah tepat apa dong? digenapi. Kitab ngawur, Tidak ada. karangan, dongeng atau apa, Pak? Itu Ayo mungkin dong, Bapak secara salah akademis paham. dong. Bapak Itu kan salah tertulis paham. tadi. Anda sudah baca Iya. belum? Anda sudah Saya baca belum? Tahu, Pak. Tahu saya. Enggak. Tidak ada. Anda sudah lagi, baca Pak. belum? Ya. Anda Mesias sudah baca atau itu- belum? Sudah Pak, itu sudah. Tahu saya itu ayat itu. Tidak ada lagi, Loh, Pak. kok tahu? Itu yang Saya tidak penerapan bertanya, semua Anda dari tahu. para nabi. Pak, kalau mau diskusi Tidak ada kita lagi. lanjut. Kalau cuma curhat, Anda lebih baik turun. Saya menginginkan orang yang mau mengedukasi, Pak. Jangan diturunkan. membantah. Saya tahu. Nggak, saya menawar. Iya, saja oke lah. tadi. Kalau saya mau tahu pandangan Gini, Anda, Bang, ini ambil alih ya. itu- Abang Basilius saya ambil alih ya, supaya moderatorin aja.
pertanyaan Dito, Yesus mengajar 3 tahun setengah, setuju nggak bang? Mengajar Yesus, apa maksudnya? Yesus mengajar di muka Iya. bumi, dia kan umurnya 33 tahun setengah, mulai aktif mengajar 30. Betul. 33 tahun itu sudah nggak ada, jadi 3 Ya. tahun setengah ngajar, betul? Oke. Ya, oke. Lalu Dia mengajar 3 tahun setengah itu menurut Anda cukup atau belum cukup? oh cukup Pak. Ya, Yohanes 14, 16, 17. Anda udah pernah baca? Coba kita sambil baca Pak. Ya, coba baca bang. Yohanes Coba 14, lihat. Berapa? 16, Yohanes berapa? Yohanes 14, 16, 17. Yohanes 14 16, 17 ya, Pak, 17. Iya, 16 sampai 17 Pak. 17. Tes. Sebentar. Ya, iya Pak Dek. Siap. Oh, masuk. Ini perikopnya Yesus menjanjikan penghibur ya. Ya. Jika Langsung ke kamu intinya, ya, mengasihi aku, kamu akan menurutin segala perintahku. Aku akan minta ke Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Baik. Sesudah Yaitu- Yesus, Sebentar. Ya. Yaitu roh kebenaran. Itu roh kebenaran, Oke. bukan sosok nabi atau Entar dulu bang. Itu Di roh situ, kebenaran, itulah ya roh udah. kudus. Anda kan udah baca, Anda baca, dengarkan kami dulu, baru Anda lagi yang ngomong kan gitu. Di situ ada kata seorang bang. Itu seorang itu orang atau monyet bang? Gimana bang? Seorang. Di situ ada seorang. Itu orang itu atau monyet bang? Aku akan meminta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Oke. supaya ia menyertai kamu Seorang ini pertanyaannya bang. Ya. Pertanyaan ini seorang ini orang atau monyet bang? Ya, orang ya orang. Orang. Siapa orang itu bang? Orang itu kalau berbentuk fisik, itu rasul itu ya orang. Iya, siapa Terus namanya bang? 12 orang Sesudah itu. Yesus siapa orang itu? Itu pertanyaannya dari tadi. 12 rasul. Oh, bukan orang-orang bang. Itu orang. Jadi satu orang gitu loh. Siapa bang? Orang, makanya Petrus sebagai kepala Dengerin dulu bang. para rasul itu. Siapa orang itu? Sebutkan dulu namanya orang itu sesudah Yesus siapa gitu loh. Yesus itu 12 Saya nggak nanya Pak. Yesus siapa. 12 rasul. Sesudah Yesus ada seorang. Sesudah Yesus ada orang. Siapa orang itu? Kalau bicara fisik secara kodrat manusia itu 12 rasul yang dimaksud. Tetapi roh penolong itu Yesus adalah Roh masih Kudus. bersama. Tidak ada Yesus lagi masih nabi. bersama mereka 12 orang murid itu. Sesudah Yesus nggak ada, siapa Ya. orang yang dimaksud? Sebutkan nama bang. Menyertai selama-lamanya itu seseorang. Ya siapa itu, orang itu? kalau Pertanyaan kodrat sederhana kok. 12 rasul. Yakin? Bukan seorang itu bang, 12 orang. Artinya 12. Seorang bang, seorang itu. 12. Seorang itu satu orang bang, bukan 12 orang. Mau Para membola. rasul itu ada. Para rasul itu ada. Coba yang abang boleh baca bertanggung lagi nggak jawab. bang? Bang boleh baca lagi nggak? Iya. 16-nya bang, coba baca. Kalau begitu saya ajak bacanya sampai ke 22 Pak. Nggak bakal hilang itu Jadi kata kalau seorang Bapak bang. Bang itu seorang Nggak ada itu loh. masalah. Seorang. Ini Ini biar pertanyaannya itu. bang, dengerin. Jadi Seorang itu satu orang atau 12 orang bang? Kalau seorang. saya ulang ya Pak ya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Oke cukup. supaya Pertanyaannya bang, itu tujuannya. Ini seorang ini satu orang apa 12 orang? seorang itu bisa mendapatkan roh yang dijanjikan itu. Saya nggak nanya itu. Seorang ini satu orang apa 12 orang? Seorang itu berarti satu dong. Satu orang, baik, pinter. Satu Oke. orang ini siapa namanya? Petrus.
Oke, Petrus. Selesai. Lanjut. Petrus katanya. Tadi tak lanjut. 6 hari dikejar baru Petrus. Lanjut. Oke, tunjukkan dalil dalam Bible Petrus itu nabi. Mungkin Sebentar, Pak Yusuf, saya Pak lanjutkan Yusuf, tadi saya ayat. sapa dulu Pak Yusuf ya, Pak Yusuf Subianto. Pak, saya izinkan saya baca perikop sampai 22 ya. Jangan dipotong karena ini nanti Bapak salah memahaminya. Kalau usah Boleh? dibaca, Anda mengatakan seorang itu Petrus. Tuh, itu. Sekarang tugas Anda Makanya yang saya membuktikan- baca. dengerin Saya dulu, baca. dengerin dulu. Apa Tugas Bapak Anda sekarang, keberatannya saya baca? tugas Anda sekarang membuktikan kalau Petrus Jangan Bapak layak. ngajarin ngarahkan saya, jangan. Anda yang udah jawab tuh sendiri. iman Anda bukan di dalam Alkitab. Tugas Anda sekarang Makanya Anda jangan membuktikan. comot-comot. Dengerin. Diam, dengerin. Tugas Anda sekarang membuktikan. Anda mengarahkan saya membuat puzzle, membuat Anda sendiri yang ngomong seorang itu adalah Petrus. Tugas Anda membuktikan Petrus lah orangnya yang menggantikan Yesus. Lanjut. Susah amat sih Pak. Anda sendiri yang ngomong loh. Silakan. Petrus yang menggantikan Yesus. Ya buktikan di sini. Kita mau dengarkan. Silakan. Ayo Bang, buktikan Petrus yang menggantikan Yesus. Silakan. Bang, kenapa ini diam ini? Petrus katanya. Kena dia kalau lari ke Petrus ini. Ayo Bang, buktikan kalau Petrus. Silakan. maunya Anda Muhammad. Enggak, saya ikutin Anda Petrus. Silakan. Iya, Petrus memang 12 itu ya utus 12 murid. Seorang sebagai kepala Bang. dari semua. Tadi bilang seorang 12 Perwakilannya lagi. Petrus, buktikanlah kalau Petrus Bang. Lanjut. Perwakilannya Petrus. Ya silakan, buktikan. Perwakilan kepalanya Petrus. Ya, Bapak tinggal baca murid-murid. Siapa yang pertama? Ada 12 murid. Yang Enggak usah murid-murid Bang. Kita tuju satu orang. Menurut Yesus seorang. Anda udah akui satu orang itu Petrus. Ya udah, buktikan kalau dia Petrus. Monggo. Di mana datanya Bang Petrus yang meneruskan ajaran Yesus? Silakan. Sebentar. Bentar, Pak. Silakan kan itu, jangan dibawa kemana-mana. Lanjut. Sebentar, Pak. Supaya Bapak kan minta data, supaya tidak salah. Di Matius 18, Matius 16 saja Pak. Matius 16 ayat 18 ya. Buka ya. Matius 18 16 18. Nih, Pak ya, kita baca dari 13 lah Pak ya. Matius 16 ayat 13. Ini pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan pula mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberi kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya apa? Petrus Dulu Bang, jangan mewakili Anda para mengartikan, murid. Anda yang membaca gantian gitu ya. Itu Bang Andi. Iya itu.
Ya, Terlalu sekarang ngawur kalau itu Petrus. ya silakan Terlalu Pak De. ngawur. Karena gini, Pak, syarat penolong itu datang. Itu Yesus harus pergi. Baca Yohanes 16 ayat 7. Di situ sangat jelas Iya, dikatakan, yang namun Bapak benar maksud yang itu, kukatakan ini kepadamu ini adalah lebih ini berguna yang bagi kamu. Gantian, karena udah panjang. ini Pak. yang Bapak potong tadi. Ini Iya, yang itu Bapak kan ada potong tadi. lanjutannya, itu Bahayanya sampai- di sini. Itu kau baca sampai Makanya, pasal 16 tadi biar Anda paham, Pak. Saya melanjutkan tadi, Yesus disalib, mati, pada hari ketiga dia bangkit, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, dia menjadi Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan dan Tuhan. Disitulah Ini roh yang penolong kita manusia yang bicarakan percaya kepada adalah dia, mengenai siapa yang itu Roh dijanjikan Kudus oleh yang Yesus dijanjikan. itu. Yang dijanjikan oleh Yesus itu siapa? Yaitu. Nah, bagaimana syaratnya orang yang dijanjikan Satu. itu datang? Anda baca di dalam Yohanes 16 ayat 7. Syaratnya yang dijanjikan itu Saya datang, Yesus harus pergi. Sebentar, Kalau saya Yesus ikutin tidak mau pergi, Bapak, saya maka ikutin. penghibur itu tidak akan datang. Sementara Petrus sudah datang sebelum Yesus pergi. Kau baca itu Yohanes 16 ayat 7 itu. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik bagimu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, ya penolong itu tidak akan datang. Tetapi jikalau aku pergi, ya aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, Petrus sudah datang sebelum Yesus datang. Sebelum Yesus pergi, gimana sih? Nyambung enggak? Enggak nyambung, Pak. itu Izin, utusan murid izin yang dijanjikan itu Diam Roh dulu, Kudus yang yang lain diam menyertai. dulu ya. Pak, itu Pak Basilius. Gantian ngomongnya, kalau Pak Desuri ngomong, Anda diam dengerin. Anda ngomong, Pak De dengerin loh, silakan. Jangan tabrakan suaranya. boleh bantu sedikit bang. Kalau Basilius sudah mundur nggak nih? Ada yang teman Anda mau bantu nih? Mau nggak dibantu? Taruh dulu. Oh, silakan, Saidi. silakan, silakan. Oke, silakan dibantu. silakan. Ya, Basilius diam. Ada yang mau membantu, silakan. Nih, kalau mau nyarinya itu di bahasa Yunaninya. Oh, Anda bisa ya, Bang? Bahasa Yunani ya, Bang? Kok di bahasa Yunaninya di Yohanes 14 ayat 16 itu allos parakletos, artinya itu penolong yang lain. Nah, itu dia, penolong yang lain itu siapa? Yohanes 14 ayat 17. Itu Roh Kudus Pak, bukan Muhammad. Diam dulu Basilius. Di Yohanes Percayakan temanmu. Jangan bawa nabi saya di sini. Saya nggak arah ke sana. di Yohanes 14 ayat 17 kan dikatakan yaitu roh kebenaran, yaitu apa? Yaitu Roh Kudus. Jadi ada kata seorang itu bukan orang itu, bro. Gini bang, makanya saya katakan cari di bahasa Yunaninya. Iya, saya tanya. Berarti terjemahan Indonesianya salah. Itu dulu dibetulin dulu. Supaya kita nggak pakai lagi itu terjemahan Indonesia. Menurut Anda salah gitu? Bukan Pak, saya Diam potong dulu tadi. Basilius. Memang Kau tadi udah kadang-kadang- nyerahin. Diam dulu. Dia bilang cari Yunaninya, berarti Indonesianya salah. Ya salah gitu loh. Ya, gimana? Habis itu baru masuk ke materi. Gimana bro? Bentar. Katanya mau membantu tapi masih mikir. Bentar bang, saya ditelepon. Oke. Jadi di situ ada kata seorang, itu bukan orang beneran. Orang sawah gitu. Gini Bang Andi, Ya. inilah fatalnya kawan-kawan Kristen itu ya, memaknai itu secara harafiah. Roh itu diartikan roh begitu. Padahal kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 2 ayat 1 sampai 4 lah. Itu jelas roh itu artinya seorang nabi. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah roh-roh itu berasal dari Allah?
Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah datang dan pergi ke seluruh dunia. Nah, jadi di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 4 itu jelas sekali bahwa roh itu bisa berarti seorang nabi. Jelas itu ayatnya. Ya, itu jelas. Nah, kalau itu diartikan Roh Kudus, kita tahu ya bahwa Roh Kudus itu sudah datang sebelum Yesus pergi. Dia pernah memberkati Elizabeth, dia pernah memberkati siapa? Ya, Elizabeth, Maria. Terus lagi ketika Yesus dibaptis juga ada Roh Kudus di situ. Padahal di dalam Yohanes 16 ayat 7 di situ diterangkan syarat penghibur itu datang, Yesus harus pergi. Kalau Yesus tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Satu lagi yang membuktikan bahwa itu bukan Roh Kudus. Kalau memang Yesus pernah membicarakan tentang Roh Kudus, ya yang dijanjikan itu adalah Roh Kudus, kenapa para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, Paulus bertanya nih kepada para murid, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Cek tuh kalau nggak percaya tuh. Artinya apa? Bukan Roh Kudus. Nah, sekarang kembali lagi kepada Kisah Para Rasul 3 ayat 23. Dan di situ dikatakan, dengarlah hai orang di situ dikatakan, dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, sekarang kita cari nih, nabi siapa yang melakukan peperangan terhadap orang-orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan? Itu nabi siapa? Ayo silahkan, nabi siapa itu? Karena di situ dikatakan akan terjadi. Ingat, ciri-ciri nabi itu diterangkan di dalam Ulangan 18 ayat 19. Barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, ya, demi namaku dalam bahasa Arab bismillah, dalam bahasa Ibrani bismi anoki, ya, barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Nah, ini nabi siapa yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan, dengan bismillah? Carikan saya di Bible kalau ada nabi seperti itu. Ayo, kawan-kawan Kristen. Nabi yang menyampaikan firman Tuhan dengan bismillah, bismi anoki itu siapa? Silakan. Nggak ada, Pak. Mana ada? Kalau nggak ada berarti dari mana? Oke, kalau nggak ada berarti nubuatan itu kosong, nggak terjadi. Nubuatan itu nubuat yang mana yang Bapak maksud? Ulangan 18-19 kau baca di situ. Barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu dengan bismillah, bismi anoki, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Seorang nabi loh ini. Demi namaku. Itu era Ulangan, kata-kata itu belum ada bismillah itu, Pak. Itu jauh sebelum Masehi, Pak. Itu kan nubuat. Iya. Nubuat iya, ini dari bahasa berbicara aja di masa salah. depan. Sejak kapan? Gimana sih ini orang? Nubuat itu kan berbicara di masa depan. Coba kau cek Kisah Para Rasul 3 ayat 22 itu. Itu kan mengutip dari Ulangan 18-19. Coba dicek. Coba dibaca Ulangan 18 Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Tadi Bapak menyatakan bahwa di Ulangan itu kan merujuk nanti nabi yang mengatakan bismillah. Kan begitu tadi. Ayatnya begitu bunyinya. Pertanyaan saya, Ulangan itu di era siapa? Era Musa. Sedangkan Islam lahir itu baru abad kelima, Pak. Kalau begitu alasanmu, Bang, kalau begitu alasanmu, maka di dalam seluruh kitab Perjanjian Lama nggak ada soal Yesus kalau begitu, karena Yesus belum lahir. Loh, ini saya jelaskan, Pak. Nah, ini dia, Pak. ini kan berbicara, Pak. Anda ngerti nubuatan enggak sih? Ngerti nubuatan? Saya kasih contoh nubuatan, Pak. Boleh, Pak? Mau, Pak?
Ini nubuatan ini nggak usah kemana-mana. Nubuatan ini Lah ini sudah terjadi ini apa saya belum, kasih Bang? tahu ini. Enggak, saya tanya sama Anda. Ini saya kasih nubuatan tahu. itu Ini sudah contohnya, terjadi belum? contohnya. Nubuatan yang mana, Pak? Ulangan 18 ayat 18 sampai 19 sudah terjadi belum? Saya ikutin maunya Bapak di ulangan. Seorang Coba, nabi akan ulangan aku berapa, Pak? bangkitkan. Ya, nih saya bacakan. Ulangan berapa? Ulangan 18. Ulangan Baca aja berapa? belum udah nyangkal duluan. 18. Seorang nabi akan aku Bukan, saya mau bangkitkan tahu, dari Bapak. Saya ikutin, antara Bapak. saudara mereka yang seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Ia akan mengatakan segala sesuatu yang ia dengar daripadaku. Barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Oke. Pelan-pelan, Pak. Ulangan berapa? 18 ayat 18 sampai 19. Nah, ini ayat dia berapa, Pak? 18 19. Ini ya ciri-ciri Kristen itu seperti itu. Baca aja belum tapi udah menyimpulkan. Nah, ini dia ciri-cirinya itu. Sementara saya tuh tahu hafal arahnya Bible. Bapak. Ini saya baca kita. Yo, hebat sekali Bapak ya. Ada saya baca dari Coba tadi. saya ulang, Pak. Apa Coba. yang Bapak katakan? Ada saya baca tadi. Bapak maunya saya ikutin ini kan? Ya udah, baca. Ini, ya, ulangan 18 ayat 19. Dari 18 sampai 19. Or 18 19. Kita langsung ke 17 saja, Pak, biar nggak terlalu jauh Bapak motongnya. Nah, silakan. Lalu berkatalah Dari ayat Tuhan 15, kepadaku. Bang. Dari ayat 15. Dari ayat 15. Kenapa harus dipotong dari 15, Pak? Loh, katanya biar nggak motong-motong. Ya udah dari 15 kau baca sampai ayat ke 19. Kau baca. Oh, oke. Saya ikutin maunya Bapak. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, oh Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengar segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku daripada akan kutuntut pertanggungjawabannya. Nah, pertanyaannya siapa nabi itu? Ya, terus tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata nabi dalam yang seperti hatimu, Musa itu siapa? bagaimanakah kamu mengetahui perkataan difirmankan? Nabi yang seperti Musa itu siapa yang akan dibangkitkan itu? Ciri-cirinya nabi yang akan seperti Musa itu, dia akan menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan. Dalam bahasa Arab bismillah. Tanya seluruh orang Islam, apa itu bismillah? Dengan nama Tuhan. Pertanyaan saya, Iya, betul. siapa nabi yang seperti Musa ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan? Izin Bang. Bentar Bang, saya tanya sama Bang apa dulu? Nanti Silakan, ada silakan, gantian bro. Anda. Silakan, bro. Ya. Silakan, bro. Ya, jawabannya itu Yesus Kristus ya. Yesus. Ya. Apakah Yesus ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan? Ingat ciri-cirinya itu. Nabi itu ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan. Apakah Yesus seperti itu? Kalau itu Yesus, kenapa di Kisah Para Rasul 3 ayat 22-23 masih dikutip lagi di situ? Dan akan terjadi. Ya, coba kau baca. Kisah Para Rasul 3 ayat 22-23 kau baca. Itu kan mengutip dari Ulangan 18-19. Cek.
Ya gini. Kan Nabi Coba Musa Kisah Para itu Rasul kan 3, kau baca dulu. Dari ayat 22 sampai ayat 23 coba. 2 ayat doang. Bacalah. Bukankah telah dikatakan Musa, coba baca-baca. saya nggak ada 2 device, Bapak saja yang baca. Saya bantu Pak. Berapa tadi? Di mana Kisah Para Pak? Rasul 3, 22, 23. Kisah Para Rasul. Bentar, sabar Pak. Kisah Para Rasul 23. Kisah Para Rasul 3 ya. Kisah Para Rasul 3 nomor 22, nomor Ayat 23. 20. Oke, sebentar Pak, saya baca ya. 22 23. Ya, Ini perikopnya tentang khotbah Petrus di Serambi Salomo. Betul, Ya. itu Bapak Petrus yang ngomong. ngambilnya 22, 23, 24 ya. Kita coba ikutin maunya Bapak. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu. Sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu Ya, Pak, terus. segala Ya. sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu, ia dibasmi dari umat kita. Dan nabi semua siapa? nabi yang pernah bicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia telah ternubuat zaman ini. oke. Kamulah Sekarang, yang bentar, Pak. mewarisi Udah, cukup. nubuat-nubuat itu. Ya harus Udah. Itu sampai kan akan terakhir, terjadi. Pak. Pak, di situ dikatakan akan terjadi. Kalau dikatakan akan terjadi, sudah terjadi belum? Makanya selesaikan dulu 2 ayat lagi. Jangan Bapak potong di situ. Ya udah, bacalah. Kamulah Akan yang hilang itu. mewarisi, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Ini keturunan siapa, Pak? Turunan Abraham. Oke. Keturunan Dan Abraham ada bagi berapa? kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali ke segala kejahatanmu. Oke, sekarang kita balik lagi. Apa Bapak Di situ dari tadi ayat ini dikatakan- yang Bapak Saya tanya sama Anda, di situ dikatakan akan Ya. terjadi. Ya, di situ dikatakan Ya. akan ada seorang nabi yang akan melakukan pembantaian atau peperangan terhadap orang-orang yang tidak mendengarkan Kok- nabi itu. kok peperangan, Pak? Dari mana Bapak ngambil peperangan? Pembantaian. Udah, pembantaian. Baca ayat 23, masuk lupa baru baca. Nah, di situ akan melakukan pembantaian nabi itu. Dibasmi, Iya, dari pembasmian. umat kita. Iya, yang akan melakukan pembasmian itu nabi siapa itu? Zaman Yesus belum Dan terjadi. semua nubuat Zaman Petrus belum terjadi karena Petrus masih mengatakan akan terjadi. Siapa itu menurut nabi? Bapak, menurut Saya iman tidak pandangan mau rohani ngambil Bapak, siapa? kesimpulan. Saya tidak mau ngambil kesimpulan. Anda saja Ya jangan jawab begitu siapa. dong. Bapak Jawab aja dulu. bertanya, Jawab aja kami dulu. jawab. Menurutmu siapa? Kalau saya tanya kok Anda malah balik tanya ke saya. saya jawab. tanya. Kalau menurut saya dari semua nubuat itu berujung penggenapan Yesus Kristus. Yesus Pak. pernah melakukan Tidak ada lagi pembasmian. nabi lain. Yesus pernah melakukan pembasmian. Pembasmian apa maksudnya? Nah itu aja 23 Anda baca. Ya makanya di sini Bapak motongnya pembasmian. Jadi lah Itu ini jelas ini, dikatakan di Bap- situ dan akan Bapak terjadi. dengar. Orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Sekarang zaman Yesus apa pernah melakukan pembasmian terhadap orang-orang yang tidak mau mendengarkan Yesus? Ayat jelas kok, jangan dipelintir-pelintir. Hah? Dan
Dan di situ dikatakan akan terjadi. Sementara Yesus sudah hadir. Gimana sih? Masa akan terjadi aja nggak tahu maksudnya Anda? Akan itu berarti kata kerja bentuk yang akan datang. Berarti belum pernah terjadi di zamannya Yesus. Sama sih. Nah ini mari kita gali. Siapa dia? Ciri-cirinya Nabi itu ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan. Ciri-ciri kedua, Nabi itu akan melakukan pembasmian. Yesus pernah melakukan pembasmian. Ini kenapa Yesus kan itu? pernah ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan. Kan itu turun dulu. Kan itu kena tombak kan itu. Ayo kawan. Coba dua ciri ini. Yesus pernahkah melakukan pembasmian? Pernahkah Yesus menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan? Dua ini aja harus terpenuhi ini. Supaya sesuai dengan apa yang dikatakan dinubuatkan di zaman Musa. Pertanyaan Bapak apa tadi? Waduh. Ya, lanjut bro. Nabi yang dinubuatkan itu ya baik menurut Ulangan 18 sampai 19 ataupun di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22-23, dia akan melakukan pembasmian. Nabi yang seperti Musa itu. Sementara kalau kita lihat dalam Ulangan 34 ayat 10, tidak ada lagi nabi yang berasal dari Israel yang seperti Musa. Berarti nabi yang dinubuatkan itu bukan berasal dari Israel. Menurut Bapak itu pembasmian itu harus secara fisik ya? Terus kamu maknanya apa? Kan banyak. Kamu maknanya apa di situ? Kan Coba. bisa dari konteks spiritual, gak cuman pembasmian secara fisik. Gimana pembasmian secara spiritual seperti apa? Seperti apa? Seperti apa pembasmian secara spiritual itu seperti apa sih? Gak ada tindakan fisik. Gak usah dilari-larikan bang. Gak ada pembasmian rohani, gak ada bang. Ayolah, dua ciri ini harus terpenuhi supaya seperti Musa dia menyampaikan firman Tuhan dengan bismi anoki dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Arabnya bismillah. Ya, kemudian apa? Nabi ini juga akan melakukan peperangan atau pembasmian terhadap orang-orang yang tidak mau mendengarkan dia. Bro, tuh ini menumpak ini ya. Kok tenggelam tuh? Siapa Ini- sekarang Nabi yang melakukan pembasmian terhadap orang-orang yang menentang dia, yang tidak mau mendengarkan dia? Ayo. Belum ada yang lulus ini lawan saya masalah ini. Belum ada yang lulus. Apalagi kalau kita ingat apa yang dikatakan Menurut Yesus. pandangan Bapak, kalau menurut pandangan Bapak itu siapa? Nabi Muhammad. Tuh kan, Nah, Bapak saya bisa membuktikan yaitu Nabi Muhammad mampu. Ya, Nabi Muhammad juga melakukan keturunannya dari peperangan. mana? Dengarlah, Bang. Akarnya dari Kan Anda mana? nanya, saya jelasin kenapa Anda tantrum. Kan saya jelasin. Pertama ciri-cirinya Coba tepat. dasarnya Oke, dari mana? dengar. Bukan Ya. dasarnya dari mana? Oke, Keturunannya oke, dari mana? oke. Silsilahnya dari mana? Kok bisa nyebrang? Oke. Dengar ya. Dengar. Saya terangkan. Yesus pernah berkata di dalam Matius 21 ayat 43. Ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu orang di luar bangsa Israel. Karena di situ dari kata legoi, bukan goyim. Kalau goyim itu bangsa. Kalau legoi itu satu orang, tunggal dia. Seorang di luar Israel. Ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada seorang di luar Israel. Tuh, kata Yesus. Nah, siapa yang berhak menduduki kerajaan Allah ini? Ingat,
perjanjian awal antara Abraham dengan Tuhan, ketika Abraham diberi kerajaan Allah, ditandai dengan adanya sunat. Mustahil Tuhan akan memberikan kepada orang yang tidak bersunat. Tuhan jijik dengan orang nggak sunat. Makanya kejadian 17 dan 14, orang nggak sunat dibantai habis. Ya, orang nggak sunat tidak boleh masuk bait Allah. Jadi Nabi Muhammad adalah keturunan dari Ismail. Ismail adalah anak dari Abraham. Dari doa Abraham, itulah Ismail yang diberikan. Makanya namanya Ismail, artinya Tuhan mendengar. Tidak mungkin kepada bangsa lain. Nah, ciri-cirinya pas sekali. Nabi yang menyampaikan firman Tuhan itu dengan nama Tuhan. Seluruh ayat Al-Quran menggunakan bismillah kecuali surah At-Taubah. Surah At-Taubah menggunakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Tetapi selain surah At-Taubah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan nama Tuhan. Dalam bahasa Ibrani-nya Bismi Anoki. Nah, apakah Nabi Muhammad juga melakukan peperangan terhadap orang-orang yang tidak mendengar dia? Tentu. Berapa banyak itu perang yang terjadi di era Nabi Muhammad itu? Ada perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, perang banyak sekali lah. Nah, sementara kalau Yesus nggak nyambung sama sekali. Yesus nggak pernah melakukan pembasmian, nggak nyambung. Yesus dari Israel. Sementara dikatakan dalam Ulangan 34 ayat 10, tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan dari Israel yang seperti Musa. Berarti nggak cocok untuk Yesus. Begitu. Ini Pak jawabannya. Saya jawab Pak. Ini jawabannya. Lukas 1 ayat 30. Bapak dengar ya. Tapi jangan dipotong nih Pak. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut Kudus, anak Allah. Itu Pak jawabannya. Nyambungnya di mana dengan Ulangan 18 sampai 19? Nyambungnya di mana? Nyambungnya di mana? Firman yang menjadi manusia, Mesias, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, berkuasa di surga dan di bumi. Gak nyambung Bang. Di situ dia ya, aku akan di hari ketiga itu. Di situ dikatakan, selamat malam. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan maut. Gantian lah. Tidak ada Pak. Anda tadi kan ngomong, tidak ada itu. Saya potong Cuma nih, Yesus yang bisa mengalahkan maut. Berarti Ulangan 34 ayat 10 bohong. Karena di Ulangan 34 ayat 10 tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan dari Israel yang seperti Musa. Coba kau baca itu. Yesus orang Israel Bang. Kemudian kalau kita kaitkan dengan Mesias adalah nabi, raja, dan imam. Kok nggak mau gantian? Tadi Anda bicara, saya nggak motong loh. Mesias, udah turunin kalau kamu gantian, turunin. Itu raja, nabi, turunin kalau imam. Gantian. Kekal. Kau tadi saya hormati, kau ngomong, saya hormati, saya diem. Sekarang saya menerangkan, kau potong, takut amat sih. Kebongkar tipuannya. Jadi di dalam Ulangan 18, diam dulu Bang. Nanti gantian sama saya. Kok nipu? Oh, Bapak kok Ulangan, Bapak kok bilang saya nipu, itu enggak benar loh, Pak. Jangan gitu. Ini memang nggak ngerti adab ya.
Gak ngerti sopan santun gitu ya. Tertib dong bang, Ngopi dulu Pak, ngopi dulu lah biar Gak santai. usah suruh ngopi, kau yang diam. Kau yang Gantian diam, lah. Saya mau gantian. menyampaikan kenapa takut amat gitu loh. Di dalam Ulangan 18 ayat 18, di situ jelas aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Kalau itu Yesus nggak nyambung. Yesus itu firman dalam keyakinan kalian. Apa mungkin firman ditaruh di dalam firman? Jeruk minum jeruk. Itu maksudnya. Kan nggak mungkin. Yesus tidak memenuhi syarat di dalam Ulangan 18 ayat 18. Ya, baik, saya bisa jelaskan. Saya jelaskan. Bentar, Bang. Yesus Kenapa? nggak turun dari surga, Pak. Yesus turun Ayat dari itu surga. tidak berbicara tentang ayat Bukan hasil turun dari surga. persetubuhan seperti Nggak nyambung, baginda nggak nyambung. Muhammad. Kalau begitu, Musa bukan turun dari surga, berarti nggak sama dengan Musa Yesus. Jelas-jelas di situ dikatakan akan aku bangkitkan seorang nabi yang seperti engkau. Musa tidak lahir ajaib, Yesus lahir ajaib, nggak nyambung. Ya kan? Ya, Yesus boleh raja, saya- apa? Musa raja. Anda ini dari tadi sekali ngomong-ngomong, kami omong dulu, dengar dulu. Open camp bang, kalau mau debat sama saya open camp sini bang, biar enak kita bang. Ayo open camp, kalau mau melayani saya open camp bang. Open camp. Main selonong aja, emang Saya belum bisa open ilmu camp. ilmumu apa mau melawan saya? Kapal Bible kau cuma seperti saya. Lanjut brother, Mari lanjut saya brother. jelaskan Pak Sugi ini, Nah. Pak Sugi ini kelasnya udah karomah ini, jadi memang agak sinyalnya lain dia. Ini harus Coba. lawannya orang karomah juga ini. Mainkan Ya, Pak. silakan. Pak. Silakan, nih saya terangkan ya, sebelum Anda bantah. Dalam Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka. Saya tanya, siapa mereka? Ya, dengar dulu. Yesus Bentar, itu saya tanya, siapa mereka? Saya tanya, siapa mereka? Seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka. Siapa mereka? maksudnya bangsa Israel kan? Nah, berarti seorang nabi akan aku bangkitkan ya dari saudara bangsa Israel Dari mereka. yang Maksudnya seperti Musa. Sekarang saudara bangsa Israel siapa, Bang? saudara mereka tidak ada di situ, saudara bangsa tidak ada di situ sebut Ismail. Maksud konteks di situ adalah Ya, sekarang saya tanya, siapa saudaranya bangsa Israel? Saudara mereka, maksud saudara mereka ini dari bangsa Israel lah, 12 suku itu. Mereka itu siapa mereka di situ? 12 suku itu kan bersaudara. Nah, 12 suku itu kan? Mereka itu Maksudnya- 12 suku itu kan? Di antara 12 suku itu kan maksudnya. Saya tanya dulu, mereka ini siapa? 12 suku itu bukan? Di antara mereka di antara 12 suku itu. Saya tanya, mereka Anda di situ jangan bangsa berdebat. Israel bukan? Ya. Mereka itu bangsa Israel bukan di situ? Di antara saudara, di antara mereka bangsa Israel itu. Nah, iya. Iya. Siapa? Di antara Siapa? mereka, Oke, Mesias sekarang itu datang. siapa? Mesias Sekarang itu dijadikan siapa? datang Kalau dari itu dari Israel. bangsa Israel siapa, Bang? Saya tanya, Bang. Itu yang dimaksud Ya. adalah Mesias, kedatangan Mesias di antara bangsa Israel. Oh gitu. Berarti Ulangan 34 ayat 10 bohong. Ya itu memang benar kalau datang di antara Ulangan mereka. 34 ayat 10 tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan yang seperti Musa yang berasal dari Israel. Iya, yang datang itu Mesias. Bukan nabi. Kedagingannya sebagai nabi. Apa gede? Ya, Anda mulai kebingungan kan? Sekarang Anda mulai ditanya. Mari kita Apa lanjut. ini kedagingannya sebagai nabi? Iya Pak, sorry. Bangsa Israel Mesias sendiri itu dia menjadi sebagai tiga. nabi. Aduh. Bangsa Mesias Israel. Nabi, artinya apa, Bang? raja, Bentar, dan- bentar. Kamu Mesias mau artinya tunjukkan apa, Bang? ayatnya mereka menjadi sebagai Saya nabi? tanya, Bang. Mesias itu yang Apa? Mesias itu yang dipilih, yang diurapi. Nah, Yang Yang dipilih dipilih. Allah, yang diurapi. Nah, Bapak harus tahu bahwa bangsa Yahudi Israel itu sudah 30 Mesias yang datang, Pak. iya. Itu palsu semua, Pak. Hah? Terakhir palsu. Simon Bar-Koba. Begini, Daud begini. palsu. Karena Daud Mesias Mesiasnya. Ya, Daud begini. Mesias. Korek Mesias. Bagaimana? Ya, tentang Mesias. Gimana Nggak kok ngerti Daud kau, Daud Mesias? Mesias. Wah, Ya, Daud parah memang ini. Mesias. Dengar, Daud Daud memang, Mesias. Daud memang Mesias, tapi Nah, Daud ini pinter nih daripada kau pinter dia nih. dengar. Daud Korek memang Mesias. Daud Harun ya. Mesias. Gimana Ya, sih ya. ini orang? Ya dengar dulu, saya belum ngomong, Anda jangan kencang-kencang. Memang mereka Mesias, Gak tapi mereka kencang-kencang, Bang. Saya nertawain kalian apa dia tadi itu loh. Ya, mereka memang Mesias. Sorry, tapi Pak. bukan-
Mesias itu harus ada tiga gelar yang Anda jangan kekal. sabar. Saya Iya Bapak, biar Bapak paham, Mesias itu harus ada tiga gelar yang kekal, tidak boleh digantikan dan kekal. Nabi, raja, dan imam. Bang Basri diam dulu. Saya Mesias yang seperti Raja Daud itu diurapi dengan minyak dari bumi kan? Sedangkan Mesias yang dijanjikan itu adalah Mesias yang diurapi dengan roh sebagai roh Allah. Makanya dia itu raja yang kekal, raja secara roh. Makanya Yesus katakan, jika aku mengusir roh jahat dalam kuasa roh Allah, maka ketahuilah kerajaan Allah sudah datang padamu. Yang dibicarakan dalam Ulangan 18 ini raja roh atau seorang nabi, Bang? Secara nabi. Secara nabi. Yesus raja roh. Yesus raja roh. Bentar saya tanya, Bang. Yesus raja roh. Ya, Musa raja roh enggak? Dia dari roh Allah kan? Oke, Yesus Musa raja roh enggak? Musa itu nabi. Saya tanya, Musa raja roh enggak? Raja manusia. Raja manusia, bukan raja roh. Raja duniawi ya. Nah, berarti enggak seperti Bukan Yesus. Mesias surgawi. Berarti Yesus dengan roh. Iya, berarti Yesus tidak seperti Musa. Karena jelas yang dibangkitkan itu kedagingannya seperti Musa. itu kedagingan. Bicara tentang kenabian itu, tentang nabi itu manusia, kedagingannya. Iya, nabi manusia. Yang bilang nabi itu malaikat siapa? Kesamaan dari Yesus. Oke, saya dengan persamaan Yesus dan Musa apa? Musa mengajarkan dengan perumpamaan, seperti Yesus mengajarkan dengan perumpamaan. Contohnya, makan babi. Babi itu perumpamannya babi. Makan babi kok perumpamaan? Aduh, kacau ini kawan. Makan dengar dulu. Anda jangan kejang-kejang. Selama ini kan kamu ngawur ya? Masa babi perumpamaan gimana sih ini? Makanya Anda dengar dulu. Saya belum cerita. Babi itu disebut haram karena tidak bermama biak dan tidak berkuku. Oke, saya ikuti. Musa mengharamkan babi. Oke. Yang tidak menjaga. Oke, saya ikuti, Bang. Sekarang Yesus di mana mengharamkan babi? Ya. Di mana Yesus mengharamkan babi? Ya, Yesus mengharamkan orang tua yang tidak menjaga merawat anak. Gak nyambung, Bang, gak nyambung. Anda tidak mengerti. Dah, apa sih ini? Ini kan kita bicarakan babi. Anda katakan tadi ajarannya Yesus sama seperti ajaran Musa. Oke, saya ikuti. Ya, Musa mengajarkan mengharamkan babi. Di mana Yesus mengharamkan babi? Ajaran mereka berdasarkan perumpamaan, bukan mengharamkan. Perumpamaan, mengerti tidak? Anda sungguh-sungguh mengharamkan, itulah kesalahan kalian. Itu sebenarnya perumpamaan itu. Babi ada nggak? Aduh, ini terlalu ngaco nih. Ini terlalu ngaco nih. Parah ini. Masa hukum haramnya babi dibilang nggak perumpamaan? Anda nggak tahu nggak di mana ayatnya babi haram, Bang? Tahu nggak? Di dalam kalau imamat ya. Imamat berapa? Imamat di situ jelas bahwa babi itu tidak diharamkan karena tidak membawa. Itu babi perumpamaan atau babi betulan? Babi, semua babi itu kan. Ya, saya tanya, itu babi perumpamaan atau babi betulan? Ya, semua babi itu memang babi ya. Tapi saya tanya kan Anda tadi bilang itu perumpamaan, maka saya tanya, itu babi betulan, babi hewan atau babi perumpamaan di Imamat 11 ayat 6 itu? Itu secara perumpamaan, cara Musa membuat perumpamaan itu seperti itu. Ngaco, udah ngaco, ini terlalu ngaco. Anda takut debat dengan saya? Udah, Ustaz Arif, saya nggak mau ngurusin orang ngaco gini, nggak mau saya. Bisa memimpin bangsa Israel. Udah. Ganti. Ini ngaco, terlalu ngaco nih. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Apa yang dibicarakan? Dia mengatakan babi haram itu perumpamaan. Saya tanya, babi yang di Imamat 11 ayat 6 itu perumpamaan atau betul-betul hewan? Kalau di situ betul-betul hewan, maka dia salah. Gitu loh. Kacau nih kawan-kawan Kristen ini, terlalu bebas berasumsi gitu loh. Nggak pakai data gitu. Yang kita bicarakan adalah Ulangan 18-19, Kisah Para Rasul 3 ayat 22-23. Ini nabi siapa yang cocok dengan itu? Ciri-cirinya nabi itu ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan, ciri-cirinya nabi itu akan melakukan pembasmian terhadap orang yang tidak mau mendengarkan dia. Apakah Yesus menempati dua ciri ini? Kan gitu. Kalau cocok, buktikan. Kapan Yesus menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan? Buktikan Yesus pernah melakukan pembasmian terhadap orang yang tidak mau mengikuti dia. Itu saja kok, simpel kok.
Ya, ini memang berat ini, tema ini betul menggoncang iman Kristen nih. Makanya mereka itu ngawur kemana-mana. Jelas-jelas dikatakan dan akan terjadi. Berarti ketika Petrus berkhotbah itu belum terjadi. Dan akan terjadi. Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nabinya belum nongol, peristiwanya belum terjadi. Kok larinya ke Yesus? Kalau larinya ke Yesus, seharusnya ayat itu bunyinya dan sudah terjadi, bukan akan terjadi. Gimana nih kawan-kawan? Lanjut. Apa lagi? Silakan. Silakan, Otak Merdeka. Barangkali ada yang mau disanggah. Ayolah, pakai data gitu. Otak Merdeka, dibuka mute-nya Otak Merdeka. Atau Ginting, Ginting ini agamanya apa ini Ginting? Kok minta nik terus dari tadi? Kristen bang. Oh iya, mau disanggah? Ya bang. Ya, mau disanggah? Silakan. Apa yang disangka bang? Silakan Ustadz Sugi. Baru naik atau gimana Bang Ginting? Kan Tadi udah poinnya selesai, apa kan? Ustadz? Apa melanjutkan poin yang tadi apa gimana? Apa tadi masalahnya bang? Kira-kira bang? Itu di Kisah Para Rasul 3 ayat 23. Ya Itu pak. di situ dikatakan akan terjadi. Siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ya. Itu nabi siapa itu? Oh, bentar ya pak. Saya ambil datanya dulu ya. Kalau menurut yang pernah saya baca itu Tuhan Yesus itu pak. Yesus. Iya. Kalau itu Yesus seharusnya ayatnya bunyinya dan sudah terjadi bang. Iya itu kan akan terjadi bang. Nah, begini pak. Bentar ya pak. Itu Kapan kan Yesus melakukan pembasmian bang? khotbah Petrus itu mengutip ulangan berapa tadi ya Pak? Ulangan 18, 19. 18 ayat 15 itu Pak. Itu kan mengutip hal yang disampaikan. Iya Pak. Oke, sekarang Anda kan tadi bilang Yesus. Iya. Kapan Yesus melakukan pembasmian? Oh, kalau di sini kalau menurut apanya Pak, itu bukan pembasmian, pertobatan Pak. Dianjurkan umat Kristen itu Tertulis bertobat. pertobatan atau pembasmian, Bang? Pertobatan Pak, bukan pembasmian. Coba dibaca, Bang. Kisah Para Rasul 3 ayat 23, Bang. Dibaca dulu, Bang. Iya, bentar ya Jangan Pak. ngawur. Saya ambil ya. Tertulis pertobatan atau pembasmian di situ? Coba Iya, baca tapi baik-baik. di situ tujuannya itu pertobatan karena di dalam begini Pak. Karena di dalam hari-hari Tuhan, kalau sama Tuhan itu 1 hari, sama manusia itu 1000 tahun Pak. Di situ dia Pak. Ke sana arahnya Pak. Nah, iya udah terjadi belum itu? Itu belum terjadi, memang Belum disuruh terjadi. disuruh untuk bertobat Pak. Kenapa Bapak ketawa? Coba. Sejak kapan pembasmian artinya pertobatan? Lo dapat dari itu, mana, Bang? itu memang ke sana arah tujuannya, bukan kalau masalah ceritanya kalau Yesus itu nggak pernah ada pembasmian, dia Oh, hanya berarti bukan Yesus. Yesus Pak, itu Yesus. Bukan. Itu ajaran Yesus mengajarkan Bukan kasih Yesus. Pak. Yesus nggak pernah melakukan Begini Pak, pembasmian, Bang. begini Pak, begini Pak, Motor. makanya nggak bisa kena Ayat sendiri Pak. pun dibantah. Ayat sendiri Begini, pun Pak. dibantah. Boleh saya Dan baca akan Pak? terjadi. Siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kalau Iya. hanya ketobat, berarti di situ akan melakukan Nah, peperangan. ini Pak. Gitu loh. Nah, dengar Pak, ini saya bacakan ya Pak, saya sampaikan kepada Pak. Musa memang berkata, Tuhan Allah akan membangkitkan seorang nabi dari antara saudara-saudaramu. Seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Konteksnya Pak, ayat ini mengutip perkataan Musa di dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai 19. Musa menubuatkan bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi yang akan menjadi perantara antara Allah dan umatnya, seperti Musa sendiri. Yesus nabi apa Tuhan? Kalau kami bilang Tuhan dan utusan Pak. Hah? Iya, nabi dan utusan.
Ada ayatnya kok Pak, dua-dua. Nabi dan utusan atau Tuhan dan utusan? Pokoknya Tuhan dan utusan Pak. Sementara Musa bukan Tuhan dan utusan dia. Berarti Kalau nggak sama Musa seperti... itu memang nabi Pak. Nah ya berarti nggak sama dengan Yesus. Anda katakan Musa tadi, sama Nabi, dengar Bang, Musa- dengar. Anda Musa sama katakan Yesus kan tadi, nggak sama, Pak. Yesus itu Tuhan dan Nabi. Apakah Yesus Musa Tuhan itu- dan Nabi? Saya Yesus tanya. itu Tuhan dan utusan Pak. Oke, apakah Musa Tuhan dan utusan? Bukan Pak, dia Musa Bukan, itu berarti nabi nggak Pak. seperti Musa. Padahal di ayat Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi akan aku bangkitkan yang seperti engkau. Iya. Ya, Seorang- Yesus seperti Musa enggak? Iya, memang dia Yesus itu disebut juga nabi Pak. Yesus seperti Musa enggak? Tidak seperti Musa Pak. Nah, berarti Kalau bukan Mu- Yesus, sudah kelar. Bukan Bukan seperti begitu, Musa, kelar, Pak. kelar. Nabi Sudah. bukan begitu. Anda sudah menjawab Oh. tidak seperti Musa, kelar sudah. Berarti bukan Yesus. Ayatnya jelas di situ dikatakan seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka yang seperti engkau. Anda katakan Yesus tidak seperti Musa. Selesai sudah, mau debat apa Enggak lagi? begini Pak. Memang Yesus itu udah disebut cukup. juga nabi Udah Pak. cukup. Itu Yesus apa? Karena begini Pak. Pemahaman Bapak yang Bapak berikan sama kami dengan pemahaman kami yang kami berikan kepada Bapak nggak sama Pak. Situ dia Ya iya, saya Pak. tanya, Yesus Oh, seperti itu Musa masalahnya, tidak? Pak. Yesus seperti Musa tidak? Kalau kenabiannya sama Pak, bisa juga disebut bilang nabi. Samanya di mananya? Ya sama-sama nabi mereka Pak. Kalau sama-sama nabi banyak, Bang. Iya, Elia itu nabi, disebut juga nabi. Yesaya nabi. Kalau sama-sama Iya. nabi banyak. Iya, Dan Yesus itu juga spesifik, ya. disebut nabi Pak. Nah, Karena Elia juga mereka- nabi. Ah. Berarti bukan hanya merujuk kepada Yesus doang. Iya Padahal betul. di situ dikatakan hanya satu orang. Seorang itu banyak atau sedikit? Seorang Atau itu satu orang, iya betul. Satu orang. Oke. Seorang nabi yang akan Seorang menjadi nabi akan perantara aku Allah bagikan dan dari umatnya. antara saudara mereka. Iya betul. Nah sekarang kalau Yesus hanya sekedar nabi, maka tidak cocok. Iya, Karena bukan nabi dia itu bukan banyak. hanya sekedar nabi Pak. Dia Oke. hanya sekedar nabi. Apalagi Dia yang termasuk seperti Tuhan Musa. dan Oke. utusan. Supaya Ah. cocok dengan Musa apa? Apanya Yesus seperti Musa? Coba ayo. Seperti Musa, kenabiannya Pak, nabi itu cocok. Kalau nabi Oh. banyak Bang, bukan cuma Yesus. Berarti setiap Iya, nabi tapi bisa. Yesus itu bisa berarti juga disebut setiap nabi, guru. Ah. Berarti setiap nabi bisa memenuhi nubuatan itu. Yesaya bisa, Amos bisa, ya kan? Ini kan Yeskil kita bisa, ini kan Elia kita- bisa. Kalau ini kan kita bisa. membicarakan antara Musa dan Yesus Pak. Nah iya, kan Anda hanya mengambil nabi. Kalau Yesus hanya sekedar nabi, maka semua nabi yang ada di dalam perjanjian lama seperti Musa. Sekarang yang spesifik, apanya Yesus yang seperti Musa? Apanya? Coba. Yang secara spesifik yang seperti Musa apa, Yesus? Musa berperang, Yesus berperang apa enggak? Hah? Musa bawa hukum baru, namanya Taurat. Yesus bawa hukum baru enggak? Hah? Yesus terlahir ajaib, Musa terlahir ajaib enggak? Musa matinya wajar, Yesus matinya wajar enggak? Satu pun nggak ada yang cocok sama Yesus. Nggak ada. Apalagi kalau ayat 19-nya, Nabi itu ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan.